Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya HWKI dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan dalam video ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Konstitusi dan Judicial Review Kasus Pelarangan Partai Politik yang Bertentangan dengan Konstitusi. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi ini berisi aturan-aturan penting seperti struktur kekuasaan negara, sistem pemerintahan, relasi antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai alat pembatas kekuasaan agar penyelenggara negara tidak bertindak sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi menjadi pelindung utama bagi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk berbicara, berserikat, dan berkumpul. Salah satu bentuk perlindungan hak konstitusional adalah melalui mekanisme yang disebut judicial review. Judicial review adalah proses pengujian suatu undang-undang terhadap konstitusi. Di Indonesia, wewenang untuk melakukan judicial review berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka siapapun dapat mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang tersebut bisa dibatalkan atau diperbaiki. Setelah memahami konsep dan urgensinya, sekarang saya akan membahas sebuah contoh kasus, yaitu pelarangan partai politik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Salah satu kasus terkenal dalam sejarah Indonesia adalah pembubaran Partai Komunitas Indonesia atau PKI. Setelah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, pelarangan ini dilakukan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia nomor 25/MPRS tahun 1966. Dalam ketetapan ini, pemerintah secara resmi membubarkan PKI dan melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan milenialisme di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelarangan ini sering digunakan lebih luas, tidak hanya untuk membubarkan partai, tetapi juga untuk membungkam suara-suara kritis, bahkan yang tidak berhubungan langsung dengan komunisme. Pertanyaannya adalah, apakah pelarangan partai politik seperti itu tidak melanggar konstitusi? Dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, larangan terhadap partai politik harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara. Salah satu contoh judicial review yang relevan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-PUU-4-2008. Dalam putusan ini, Mahkamah menguji Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Mahkamah menyatakan bahwa memang benar negara berhak melarang partai politik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Namun pelarangan itu harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Mahkamah juga menegaskan bahwa proses pembubaran partai politik harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kesimpulannya, meskipun negara memiliki kewenangan untuk melarang partai politik tertentu, kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan. Semua tindakan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dalam koridor konstitusi. Lalu, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kesadaran konstitusional? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penting untuk melakukan pendidikan konstitusi sejak dini, baik di tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi. Kedua, perlu ada akses yang terbuka terhadap informasi hukum, termasuk hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk aktif berdiskusi dan memahami hukum serta demokrasi baik melalui seminar, diskusi publik maupun media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran konstitusional, masyarakat akan semakin kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai konstitusi sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bukan milik para pejabat atau ahli hukum saja. Konstitusi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan hanya dengan kesadaran bersama, kita bisa membangun negara yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.